Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turadika wa turadi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Sabahal khair ya faslul awwal syariah. Asallahu an yu'tikum dawama siha wal afiyah wa antum jami'an daiman fi ridallahi ta'ala. Wal'an naltaqi marratan ukhra ya wa fi hadzal fasl mubarak fi darsina mubarak insyaallah fi darsil fiqhil muamalat khasatan min kitab at-taqriratus sadidah fil masailil mufidah. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita semua umur yang panjang untuk tetap bersama mempelajari beberapa permasalahan, beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, khususnya di muamalah maliyah ya, yaitu muamalah yang berkaitan dengan harta benda ya. Ada merupakan hak adami, ada sebagainya. Kemudian pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas sedikit mengenai pengertian dan dasar hukum dari bab asy-syuf'ah ya, masih bisa diingat dan bisa difahami. Pada hari ini juga kita akan meneruskan pembahasan tentang syuf'ah ya. Sebelum belajar, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhhib barakata ilmihi minna. Ya. Pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang apa yang dimaksud dengan syuf'ah ya. Syuf'ah, siapa yang masih ingat apa pengertian dari syuf'ah? Syuf'ah pada dasarnya merupakan apa? Adanya hak atau wewenang untuk pengambil alihan hak kepemilikan secara paksa yang dilakukan oleh mitra lama atau disebut dengan syafi' ya, yang mempunyai kerjasama dalam memiliki satu bangunan atau satu tanah ya, kepada orang yang membeli barang tersebut ya, dan kemudian diambil paksanya dilakukan iwad, yaitu adanya ganti rugi atau jual beli dengan harga yang sudah ditentukan. Bisa difahami sampai di sini. Kemarin kita beri contoh, seperti contohnya ada siapa? Ada imam dan ruhiyat yang bekerja sama, misalkan mereka membeli satu tanah ya, berdua itu berserikat, kemudian ruhiyat tanpa sepengetahuan dari imam atau tanpa izin dari imam, ruhiyat malah menjual sebagian tanah tersebut kepada azka ya, yang merupakan orang lain atau bukan mitranya sendiri ya. Maka bagi imam, karena imam tidak tahu dan tanpa seizin imam, maka jika imam ingin mengambil haknya atau imam ingin membeli tanah, sebagian tanah yang dijual oleh ruhiyat kepada azka, maka imam berhak untuk mengambil paksa ya. Dengan mengambil paksanya dengan apa? Dengan ada ganti rugi atau harga yang dibeli oleh si azka tersebut. Bisa difahami ya. Jadi di sini imam memiliki hak syuf'ah.
Jadi pada seharusnya ruhiyat itu harusnya menawarkan dulu kepada imam selaku mitra pemilik tanah tersebut ya, selaku teman bekerja sama tersebut ya, karena siapa tahu ternyata imam juga berminat atau ingin memiliki tanah tersebut, maka lebih baiknya ditawarkan dulu kepada imam. Jika imam menolak dan sudah mengizinkan untuk menjualnya kepada orang lain, maka seharusnya ruhiyat baru menawarkan kepada orang lain, yaitu kepada azka. Bisa difahami ya contoh gambaran besarnya seperti apa di sini. Kemudian berarti di sini juga kemarin kita belajar ada rukun ya, ada rukun di dalam syuf'ah ini. Rukunnya ada 3, yaitu ada syafi', ada masyfu' dan ada juga masyfu' minhu. Yang mana syafi' di sini adalah siapa tadi? Contohnya adalah imam ya, karena imam akan mempunyai hak pengambil alihan kepemilikan dari aska ya, yang merupakan pembeli tanah tersebut ya, atau syarik al-hadis ya. Jadi aska merupakan mitra baru yang membeli tanah tersebut dari ruhiyat. Kemudian ada juga masyfu' adalah objek yang di syuf'ah tersebut, yaitu apa tadi? Objek yang di syuf'ah itu merupakan tanah antara kerjasama antara ruhiyat dan imam. Kemudian juga ada masyfu' minhu orang yang di syuf'ah tersebut, yaitu adalah si aska ya. Jadi masyfu' minhu ini merupakan orang terakhir yang membeli ya, jadi dia membelinya lebih akhir dari dari orang yang berserikat sebelumnya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang syurutul masyfu'. Tadi baru saya jelaskan, masyfu' ini adalah al-ma'khud atau barang atau objek yang akan diambil alih atau objek syuf'ahnya tersebut ya. Jadi syarat-syarat yang harus ada pada masyfu' atau pada objek yang di syuf'ah ini ada 3. Yang pertama, an yakuna mimma yaqbalu al-qismah fi dzatihi. Jadi an yakuna mimma yaqbalu al-qismah fi dzatihi. Jadi objek atau barang yang disyuf'ahkan di sini bisa pada dasarnya bisa dibagi-bagikan ya, dan bermanfaat. Jadi yang tidak bisa dibagi-bagikan atau ketika dibagi tidak mendapatkan manfaat, maka itu tidak bisa disyuf'ahkan. Contohnya misalkan toko yang sangat kecil atau misalkan kamar mandi yang sangat kecil gitu ya, itu tidak bisa disyuf'ahkan karena mungkin ketika dibagi dia malah tidak bisa mendapat manfaat ketika belum seperti yang sebelum dibagi tersebut ya. Jadi wadhabitul ladzi yaqbalu al-qismah. Nah, detailnya seperti apa sih barang atau sesuatu yang bisa dibagi tersebut, yaitu adalah annahu idza qusima amkana an yuntafa'a bihi al-wajh alladzi kana yuntafa'a bihi qabla al-qismah. Jadi barang tersebut ketika dibagi ya, ketika dipisah-pisahkan itu tidak mengurangi sedikit pun manfaatnya seperti ketika belum dibagi ya. Misalkan kalau tidak, contohnya seperti kamar mandi ya, kamar mandi yang besar misalkan karena akan karena misalkan milik 2 orang, jadi ketika dia ingin sendiri-sendiri itu bisa dibagi ya. Kamar mandi besar bisa dibagi misalkan menjadi 2 kamar mandi kecil-kecil dan manfaatnya sama, maka itu boleh seperti itu ya. Jadi ketika belum dibagi dan sudah dibagi, manfaatnya sama atau tidak mengurangi manfaatnya sedikit pun. Kemudian syarat yang kedua adalah an yakuna mimma la yunqalu minal ardi. Di dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya di dalam buku ini, barang yang boleh disyuf'ah itu adalah la yunqalu minal ardi, adalah barang yang tidak dapat dipindahkan
ya, atau barang yang tidak bergerak atau yang disebut dengan al-aqor ya. Jadi an-syuf'ah tasbutu fil aqor ya, jadi barang yang tidak bergerak atau yang tidak dipindahkan. Kalau barang yang bisa dipindahkan berarti disebut dengan al-manqul ya. Contohnya al-aqor atau sesuatu yang tidak bisa dipindahkan atau tidak bergerak seperti tanah ya, tanah atau misalkan tanah berapa meter atau tanah berapa hektar segala macam. Watawabiul aqor, dan sesuatu yang mengikat kepada benda yang tidak bergerak tersebut. Seperti tadi ada tanah, kemudian ada bangunan rumah, kemudian ada juga pagar-pagarnya, tanaman dan sebagainya. Falatas butuh fil manqulat ya. Jadi barang yang bisa dipindahkan atau benda yang bergerak itu tidak dapat menjadi objek dari syuf'ah tersebut ya. Ay la tasbutu asy-syuf'ah fil bina alladzi 'alal ardi al-muhtakarah kal mawqufah wal ardi al-muajjarah mu'abbada. Dan tidak bisa juga disyuf'ahkan misalkan tanah yang diwakafkan atau tanah yang disewa ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, an yumlaka bi'iwad. Wa amma idza malakahul masyfu' minhu bi wairasah aw hibah aw nadhar fala syuf'ah hina idin. Jadi barang yang bisa disyuf'ahkan ini ya, atau sesuatu yang disyuf'ahkan ini an yumlaka bi'iwad, memang sudah dimiliki oleh al-masyfu' minhu atau mitra baru yang membeli barang tersebut dan sudah ada kepemilikan dengan jual beli ya. Kalau misalkan tadi si imam sama ruhiyat bekerja sama gitu kan, dia punya tanah belum dibagi tapi belum diapa-apakan, atau misalkan belum dijual, nah maka tidak ada syuf'ah. Tapi ketika tadi sudah dijual ke Aska dan Aska sudah memilikinya, sudah ada jual beli dengan ruhiyat gitu kan, maka ada yang namanya hak syuf'ah bagi imam ya, an yumlaka bi'iwad. Nah tetapi kalau misalkan ternyata misalkan nih Askanya itu merupakan pewaris atau pewaris daripada ruhiyat ya, atau misalkan Aska itu memang mendapat hibah atau mendapat nazar ya, jadi misalkan ruhiyat memberinya cuma-cuma karena ada nazar atau hibah atau memang diwariskan, maka tidak ada hak syuf'ah ya yang dimiliki oleh imam karena ruhiyat memberinya bukan menjualnya ya, karena memang ada misalkan dia di pewaris, yaitu hak pewarisnya gitu ya. Bisa difahami sampai di sini? Ya, wasyartul masyfu' minhu. Nah, kemudian selanjutnya pembahasannya adalah syartul masyfu' minhu. Siapa tadi masyfu' minhu? Masyfu' minhu adalah asyarik al-hadits atau mitra baru yang telah membeli tanah tersebut ya. Misalkan tadi yang dijual oleh si ruhiyat, dia itu ta'akhuru sababa milkihi ya, syaratnya itu karena dia merupakan orang atau mendapat sebab kepemilikannya itu lebih akhir daripada syafi'nya tersebut ya. Karena tadi kan syafi' merupakan mitra lama yang telah memiliki tanah bersama mitranya yang lain. Kemudian mitranya yang lain ternyata menjualnya kepada mitra baru tersebut. Nah, jadi mitra baru atau masyfu' minhu atau orang yang membeli ini mendapat sebab kepemilikannya itu ta'akhur, lebih akhir daripada orang yang akan mengambil alih atau daripada syafi' tersebut. Wa amma idza imtalaka fi waqtin wahid fala syuf'ah wal ibrahuna bi ta'akhuri sababil milki lal milki ya. Jadi kalau misalkan dia lebih akhir membelinya atau mendapatkan sebab kepemilikannya, maka berhak untuk syuf'ah ketika memang imam tidak ridho atau ketika imam lebih berhak daripada Aska itu sendiri. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian pembahasan selanjutnya adalah milku asy-syafi' as-saqsa yakunu bi thalathati asya. Nah, kemudian tadi siapa syafi' di sini seperti contohnya adalah imam ya. Imam menjadi contoh dari syafi' atau orang yang akan mengambil alih hak ya, haknya yang lebih utama bagi dia karena dia merupakan mitra dari ruhiyat. Itu ketika dia akan mengambil kepemilikannya akan berpindah kepada imam dengan 3 cara, yaitu an yadfa ataman il masyfu' minhu awil mustari, yaitu imam
membayar harga yang telah diberikan oleh Aska kepada Ruhiyat, ya, yaitu jadi tadi kan karena imam ingin memilikinya juga, maka imam harus membelinya dari Aska, ya, an yadfa'a thaman ilal masyfu' minhu awil mushtari, ya. Kemudian yang kedua, an yardu al masyfu' minhu bi an yakuna tsaman fi dhimmatis syafi'. Nah, kemudian masyfu' minhu atau orang yang akan diambil syuf'ahnya itu dia harus ridho, ya, atas apa yang dilakukan oleh syafi' tersebut, atau jadi imam harus mendapatkan ridhonya juga dari Aska, karena kan pada dasarnya Aska sudah membelinya dari Ruhiyat, gitu ya. Dan yang ketiga, an yaqdi al-qadi lahu bithubuti syuf'ah. Nah, ternyata tidak langsung saya mau syuf'ah, saya masuk, tidak, tapi harus diputuskan juga oleh qadi atau hakim atau pengadilan yang berhak bahwa boleh dilakukan syuf'ah atau boleh dilakukan pengambil alihan hak kepemilikan secara paksa yang dilakukan oleh imam kepada Aska karena Ruhiyat menjual tanah kerjasamanya kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Pembahasan hari ini cukup sampai di sini insyaallah, ya. Jangan lupa nanti malam dikumpulkan saja catatannya seperti biasa, ya, supaya lebih meringankan insyaallah. Ke besoknya mungkin diganti video dan yang lainnya. Jazakumullah ala husnil ihtimam, nafa'anallahu bi ulumi masyayikhina fid dharaini, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.